4 kuatrik ya, kalau 5 apa 5 trik kali ya. Intinya adalah benar-benar malam itu malamnya Haaland. Halo, salam sehat teman-teman semua. Ya, setelah 2 hari absen ya, karena kemarin gua agak kurang enak badan, tapi sekarang udah oke lagi. Dan kebetulan ada pertandingan yang seru ya, yang ada mirip-miripnya dengan kaos gua. Jadi semalam Manchester City menang 7-0 dari RB Leipzig. Ya, ini sebenarnya udah banyak yang menduga ya bahwa City akan menang dengan mudah, tapi memang tidak ada yang menyangka juga skornya 7-0. Pertama, apa yang menarik dari kemenangan ini? Ya tentu Haaland yang mencetak gol luar biasa ya. Mencetak apa ya? Kalau 3 itu kuatrik, em- eh, 4 4 kuatrik ya. Kalau 5 apa 5 trik kali ya. Intinya adalah benar-benar malam itu malamnya Haaland. Jadi tidak banyak pemain yang bisa mencetak 5 gol dalam satu pertandingan di Liga Champions. Itu seingat gue ada 2 pemain. Tahunnya gue nggak pasti inget, tapi kira-kira Lionel Messi tahun 2011-12 kalau nggak salah ya, ke gawang Leverkusen. Satu lagi Luis Adriano-nya Shakhtar Donetsk. Nah, jadi ini strong message secara individu dari Haaland ya kepada internal City dan juga kepada lawan-lawannya, terutama kepada Arsenal juga. Ya, bahwa nanti pas tanggal berapa mereka ketemu ya, Arsenal sama City, ya itu berarti peluang apapun masih bisa terbuka ya, dengan apa namanya, dengan performa dari City, khususnya dari Haaland yang sangat luar biasa. Ini Arsenal sama City ketemu bulan April kalau nggak salah, 27 April ya. Jadi masih sangat terbuka. Jadi jangan happy dulu pendukung Arsenal dengan keunggulan 5 poin, karena kalau nanti kalah tanggal 27 April dan main di Etihad ya, beda poinnya tinggal 2. Jadi belum lagi ada pertandingan-pertandingan lain di antara itu. Nah, dan kemarin itu yang menarik ada lagi sebenarnya, selain untuk strong message ya untuk internalnya City sendiri, bahwa Haaland ini bukan one hit wonder, bukan hanya awal-awal dia panas ngegas, tapi juga kita lihat bagaimana secara individu dia benar-benar, karena gini. Nah, ini ada kaitannya dengan proses gol yang terjadi. Jadi banyak gol-gol itu memang tetap ada kolektivitas ya. Cuman dari 5 gol yang diciptakan oleh Haaland, satu kan dari titik putih, dari bola mati lah. 4 itu adalah hasil rebound dia. Jadi ibaratnya dia memanfaatkan bola liar, memanfaatkan sampah yang jadi gol. Dan kalau dibilang kebetulan 4 gol rebound itu nggak kebetulan, karena memang positioning dari Haaland ini instingnya berarti luar biasa. Dan honestly, akhirnya menurut gua ya, gua menemukan kembali the real bomber setelah Batistuta, setelah Ruud van Nistelrooy yang menurut gua the real striker, dan setelah itu Drogba, arguably, baru kemudian Haaland yang benar-benar punya insting dalam mencetak gol. 4 gol itu dari 5 dari positioning yang baik. Nah, positioning itu datang dari mana? Dari reading the game. Yang ini yang menjadi kelebihan dari Haaland. Kecuali dari titik putih ya, dari titik putih udah pasti dia ya bola mati lah gitu. Nah, cuman memang ini ada kelemahan juga teman-teman semua ya. Makanya sempat dia beberapa pertandingan itu golnya seret, yaitu tadi karena ketika dia di marking sedemikian rupa, selesai bagi Haaland. Karena tidak ada dari 4 gol itu pun, nah ini yang menarik nih teman-teman, tidak ada golnya terjadi atau tercipta dari luar kotak penalti. Ya, beda dengan mungkin Aguero atau sekarang siapa? Let's say strikernya Benzema deh. Nah, Benzema kan kadang-kadang dia banyak melakukan shooting dari luar kotak penalti atau dari garis penalti lah. Haaland ini enggak, model yang tapping gini. It's totally the real bomber. Cuman ketika lu mentok dengan gaya seperti itu, what's the option? Menurut gua itu yang menjadi tantangan dari City ya. Jadi itu jelas 7-0 ini menunjukkan bahwa terutama Haaland memang
luar biasa ya sebagai seorang striker. Dia benar-benar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah sekarang kita lihat di table Liga Champions. Jadi udah ada berapa tim ini yang lolos ya? Satu lagi Inter Milan ya, Inter Milan yang lolos. Inter Milan 0-0 dari Porto ya, karena di pertemuan pertama Inter Milan menang 1-0 ya kan, jadi nggak ada masalah. Jadi udah lolos itu Chelsea, Manchester City, Bayern Munchen, Inter Milan tadi, AC Milan dan Benfica ya. Kita masih menunggu dua tim lagi yang belum bermain, yaitu Eintracht Frankfurt dan Napoli, walaupun kemungkinan besar Napoli yang akan lolos, dan satu lagi Liverpool Madrid yang nanti malam akan bermain. Nah ini seru ya, karena kita ya walaupun kelihatannya juga kayaknya Real Madrid. Nah anyway, balik lagi ke Manchester City. Sedikit gue juga mau bahas terkait formasi yang mereka tampilkan. Gue bandingkan dengan pertandingan sebelumnya ya, waktu Manchester City menghadapi Crystal Palace. Jadi ini kelihatannya yang akan menjadi formasi terbaik atau andalan Pep musim ini. Jadi dia hampir tidak mengganti tim atau formasi atau pemain dari laga yang menghadapi Crystal Palace yang mengalahkan mereka 1-0, dan juga dari golnya Haaland nih teman-teman. Dan menariknya sedikit, gue sebelum balik lagi ke formasi, gol penaltinya Haaland ini kalau lawan Palace, kalau lu ingat itu ke arah kiri ya, ini anggap kita dari posisi Haaland ya. Nah kemarin dia menendang ke arah kanan. Nah jadi ini menurut gue sih, kalau gue bicara dari aspek bola mati atau penalti ya, ini adalah tipikal pemain yang tidak suka ambil resiko. Nah ini juga sebenarnya menurut gue ya satu kelemahan juga. Artinya tendangan dia memang bagus, pojok ke kiri lawan Crystal Palace, lawan Leipzig juga pojok kanan. Cuman dia jarang mengambil tengah. Ini tipikal, nggak kayak misalnya Totti yang suka iseng, atau Pirlo kita tahu dengan tendangan sendoknya gitu. Jadi artinya kalau kita jadi kiper kan ada 3 opsi sebenarnya, di tengah, kanan, dan kiri ya. Abaikan atas bawah. Yang penting ke arahnya bener dulu. Artinya ketika lu berhadapan dengan Haaland, kalau dari kacamata gua, lu sebenarnya sudah punya modal 30%. Karena di tengah kemungkinannya kecil. Kalau dari sekarang lihat karakternya ya, tinggal bergerak ke kiri dan ke kanan. Itu kalau gue lihat dari penalti yang didapetin, yang dieksekusi oleh Haaland di 2 laga terakhir. Nah, sekarang kembali kita ke formasi ya. Jadi formasi terutama di lini belakang. Ini kan beberapa pekan terakhir City kayak belum menemukan formula terbaik di area tengah dan kanan terutama. Kalau kiri Nathan Ake kelihatannya memang udah firm di sana. Nah di tengah yang paling firm hanya Akanji. Akanji ini nggak pernah tergantikan. Malah bersama Ake dia 2 pemain yang paling firm, yang paling dipercaya dan paling fit, jarang cedera. Nah temennya Akanji ini yang suka berubah-ubah. Kadang Aimé Laporte, kadang Stones, kadang Ruben Dias. Demikian juga di kanan. Kadang Stones, kadang Walker, bahkan Rico Lewis kadang suka di sana. Nah tapi kemarin kelihatannya sudah bisa dipastikan memang itulah formasi terbaik. Jadi kiri Nathan Ake, Ruben Dias dan Akanji duet, kecuali Dias cedera ya. Kemudian kanan John Stones, ini lebih firm. Belum lagi Kyle Walker ada masalah. Kemudian di tengah Gundogan dan Rodri. Nah 3 ini kan yang sedang suka berubah-ubah ya. Jadi kemarin itu yang intinya dari semua formasi yang dibandingkan laga Crystal Palace, hanya Foden yang dicadangkan, digantikan oleh Kevin De Bruyne. Sisanya sama semua tuh, Bernardo Silva, Grealish, Kevin De Bruyne dan Haaland. Jadi hanya Foden yang digantikan oleh Kevin De Bruyne, dan kemarin dia mencetak 1 gol. Jadi memang tetap Kevin De Bruyne tetap menjadi bagian yang penting lah dalam skemanya si Pep Guardiola. Jadi itu tadi City tetap City, lu nggak bisa anggap enteng walaupun dia sedang katakanlah terbalance. Cuman mereka tetap mempunyai nuklir yang selalu siap meledak kapan aja. Dan setelah ini kita sedikit melihat jadwalnya ya. City akan menghadapi Burnley di FA Cup, dan mereka ingat mereka masih on the way treble loh ya. Di Liga cuma beda 5 poin dari Arsenal, dan masih ketemu di FA Cup dia akan ketemu Burnley, walaupun Burnley ini juga jagoannya Championship Division ya, nomor 1 dan kemungkinan besar atau hampir pasti lolos otomatis. Dan juga kemudian di Liga Champions mereka lolos ke perempat final ya. Tapi balik lagi tadi, kalau bicara Burnley ya memang tetap tim Championship Division ya, beda kelas lah. Nah kemudian setelah lawan Burnley di FA Cup, mereka akan menghadapi Liverpool di Etihad di Premier League,
dan Southampton away, baru Leicester home. Jadi agak relatif gampang jadwal mereka ke depan. Sementara Arsenal gue singgung sedikit ya. Arsenal menghadapi Crystal Palace kalau di Liga, setelah di Europa League dulu ya, menghadapi Sporting Lisbon, kemudian menghadapi Leeds, baru menghadapi Liverpool. Agak lumayan gampang-gampang juga ya gitu. Oke, itu dia pembahasan gue terkait dengan meledaknya nuklir Haaland mengalahkan RB Leipzig 7-0 ya. Jadi agregatnya berapa? 8-1 karena di pertemuan pertama mereka bermain imbang 1-1. Jadi selamat dan juga keren Haaland ya. Thank you udah nonton ya. Salam sehat.